Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bandiwagi Sharing. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seri kita penerapan standar ISO 9001 tahun 2015 di proyek konstruksi. Mungkin di kesempatan ini saya akan membahas masalah pengantar klausul 1, klausul 2, dan klausul 3 saja ya, untuk awalan kita memasuki klausul-klausul yang berikutnya. Kita masih di pengantar ya. Kita secara umum ini dalam penerapan sistem manajemen mutu ini dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar-dasar peningkatan yang berkelanjutan. Itu adalah tujuan atau manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita menerapkan standar ini secara keseluruhan dan konsisten. Ada juga manfaat potensial dari penerapan standar ini, yaitu yang pertama adalah kemampuan untuk menyediakan produk dan jasa secara konsisten yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan hukum serta peraturan yang berlaku. Yang kedua, itu bisa memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang berikutnya, yang ketiga, ini kita bisa menangani risiko dan peluang yang terkait dengan konteks dan tujuannya. Yang keempat, ini adalah bisa meningkatkan kita untuk menunjukkan ya kesesuaian terhadap persyaratan yang sudah ditentukan. Biasanya kalau kita di proyek, persyaratan-persyaratan ini sudah ditetapkan dan diberikan saat kita melakukan kontrak dengan pemberi kerja atau customer kita. Di sini standar ini ya mempergunakan pendekatan proses yang menggabungkan siklus plan, do, check, action ya, atau yang sering kita kenal dengan siklus PDCA dan pemikiran yang berbasis risiko. Jadi di sini dapat kita jelaskan ya, pendekatan proses itu adalah menggerakkan sebuah organisasi untuk merencanakan proses-proses dan interaksinya. Jadi dalam kegiatan dalam membuat produk atau penyediaan jasa itu kita sudah merencanakan prosesnya nanti akan seperti apa, aktivitasnya seperti apa, urutannya nanti akan seperti apa, sudah kita rencanakan dulu. Terus ini pemikiran berbasis risiko. Ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan ya proses-proses atau SMM itu sendiri akan menyimpang dari hasil yang direncanakan. Kita harus mengurai faktor-faktor ya yang dapat menyebabkan tujuan kita itu menyimpang, baik itu prosesnya maupun bentuk aktivitas-aktivitas lainnya, untuk meningkatkan kontrol pencegahan, untuk meminimalkan efek negatif dan memaksimalkan penggunaan peluang yang muncul. Jadi itulah yang dimaksud dengan pemikiran berbasis risiko. Nah, tadi pendekatan proses kita itu harus menggabungkan dengan adanya siklus plan, do, check, action ya. Di sini penggunaan siklus PDCA ini diharapkan kita bisa memastikan seluruh proses ya mendapat sumber daya dan pengelolaan secara sesuai dan peluang untuk peningkatan dapat ditentukan dan dilakukan. Nah, nanti mungkin akan menjadi jelas setelah kita mengikuti slide-slide berikutnya. Berikutnya adalah konsisten memenuhi persyaratan dan menangani kebutuhan dan harapan masa depan ya. Organisasi dapat melakukan adopsi yang diperlukan dari berbagai bentuk peningkatan untuk melengkapi koreksi dan peningkatan terus-menerus ya, seperti terobosan perubahan, inovasi, bahkan sampai ke reorganisasi. Prinsip manajemen mutu itu yang pertama adalah fokus kepada pelanggan, yang kedua adalah kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses,
peningkatan pengambilan keputusan berbasis bukti dan manajemen hubungan. Ini adalah 7 poin masalah prinsip manajemen mutunya. Ini kita akan memasuki penjelasan mengenai pendekatan proses. Pendekatan proses itu untuk memahami dan mengelola proses-proses yang saling berhubungan, yang berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi untuk organisasi dalam meraih hasil yang diinginkan. Pendekatan proses merupakan pengelolaan secara sistematis dari proses-proses, interaksi antar proses untuk mencapai hasil yang diinginkan yang sesuai dengan kebijakan mutu dan arah strategis organisasi. Jadi pendekatan proses ini kita mengelola ya beberapa proses yang akan nanti kita gunakan. Aktivitas-aktivitas apa saja harus kita definisikan dengan jelas. Terus interaksinya antar proses itu sendiri seperti apa kita definisikan dan kita buat menjadi sebuah prosedur atau petunjuk kerja atau SOP yang nanti akan kita gunakan saat pelaksanaan memproduksi suatu barang atau penyediaan jasa. Nah, manajemen dari proses-proses ini dapat dicapai dengan siklus plan do check action dan pemikiran berbasis risiko. Nah, berikutnya di sini penerapan dari pendekatan proses dalam sebuah sistem manajemen mutu itu bisa menggerakkan ya. Yang pertama adalah pemahaman dan konsisten untuk memenuhi persyaratan. Artinya kita harus paham dan konsisten untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan di awal kontrak proyek kita. Yang kedua, itu mempertimbangkan proses-proses dalam hal nilai tambah. Jadi kita dalam proses itu dalam memperkerjakan atau memproduksi suatu produk ya atau penyediaan jasa harus juga mempertimbangkan adanya nilai tambah. Di mana nilai tambahnya? Dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu. Nanti mungkin ada koreksi-koreksi, ada pembenahan, ada pembetulan, ada peningkatan. Yang berikutnya ketiga itu adalah pencapaian kinerja proses yang efektif. Apabila sudah ditentukan, sudah kita buat rencananya, prosedurnya maupun petunjuk kerjanya, saya yakin proses kerja itu akan menjadi efektif karena sudah jelas ada manualnya gitu ya, ada yang diikuti harus seperti apa kita melakukan dalam pembuatan produk maupun penyediaan jasanya. Berikutnya keempat itu peningkatan dari proses-proses berdasarkan pada evaluasi data dan informasi. Jadi berdasarkan data dan informasi kita bisa meningkatkan sebuah proses untuk mencapai keefektifan dan efisiensinya apabila kita melakukan atau menerapkan pendekatan proses dalam sebuah sistem manajemen mutu. Ini berikutnya adalah sebuah skema yang disampaikan juga oleh ISO ya. Bentuknya seperti ini. Di sini ada source of input. Jadi ini adalah sumber daya yang akan menjadi input dalam suatu proses atau plan to check action tadi. Ini berikutnya adalah input. Terus berikutnya ini adalah aktivitas-aktivitas yang sudah kita rencanakan tadi ya. Bisa menggunakan prosedur, bisa menggunakan instruction, bisa menggunakan SOP atau metode kerja lainnya. Yang di sini dimungkinkan untuk melakukan kontrol dan checkpoint untuk memonitor dan mengukur performanya apakah sudah sesuai yang kita rencanakan. Nah, terus di sini adalah outputnya. Outputnya apa yang sesuai dari permintaan atau requirement yang sudah kita sepakati di awal. Di sini adalah produknya. Ini sudah kita serahkan kepada customer ya, sehingga di sini diharapkan produk ini sudah benar, sudah bisa memenuhi harapan dan kebutuhan dari pelanggan. Nah, ini mungkin maksud dari skema ini seperti itu ya. Nah, ini sangat menarik sebenarnya diagram ini buat saya. Jadi ini adalah proses
atau siklus plan to check action di dalam standar ISO 9001 tahun 2015 ini. Di sini ada beberapa klausul ya yang nanti akan kita bahas untuk berikutnya. Ini ada klausul 4, ada klausul 5, ada klausul 6, ada klausul 8 dan 7, klausul 9-nya di sini, ini ada klausul 10. Nanti akan kita jelaskan. Untuk menjelaskan diagram ini mungkin lebih jelasnya dalam bentuk seperti ini ya. Nah, di sini kita akan memproduksi suatu barang atau menyediakan jasa untuk customer. Tentu yang pertama di sini adalah permintaan dari customer ya, mintanya seperti apa. Biasanya kalau di proyek konstruksi itu dia sudah memberikan spesifikasi teknis, batasan-batasan apa yang harus disediakan, mutunya seperti apa, itu semua tertuang di dalam spesifikasi teknis yang sudah kita terima sebagai pelaksananya yang akan membuat suatu produk yang akan kita serahkan kepada pemilik atau customer kita. Jadi prosesnya itu di dalam mengerjakan sebuah produk itu tentu ada planning ya, ada perencanaan. Planning ini nanti akan kita bahas di saat kita masuk di klausul 6 pada standar ini. Di planning, terus ada lagi nanti kita membuat supportnya. Support apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita, atau sumber daya yang harus kita sediakan untuk mendukung operasinya. Ya, operasinya ini di klausul 8. Operasinya tadi ini tentu sudah harus melakukan dengan pendekatan proses dan berbasis risiko. Nah, terus di klausul 9 ini adalah sebuah performance evaluasinya. Jadi nanti seperti apa yang dihasilkan saat kita memproduksi atau membuat produk tertentu atau pelayanan jasa tertentu. Sehingga kita bisa menilai apakah sesuai dengan rencana yang sudah kita tetapkan atau ada penyimpangan itu harus kita kelola, harus kita tindak lanjuti sehingga akan menjadi suatu improvement ya. Improvement ini ada di klausul 10 dari standar ini. Nah, dari semua ini dalam kita memproduksi suatu produk atau penyediaan jasa tentu akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar itu apa? Ada isu eksternal, ada isu internal ya. Ini juga nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Terus ada juga kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang relevan yang akan mempengaruhi jalannya roda produksi ini ya, sehingga bisa menghasilkan produk atau servis atau jasa yang mengacu ke kepuasan pelanggan kita. Nah, dari sini ini tentu ada motor sebagai penggerak dari siklus ini. Nah, ini sangat penting di sini karena semua kegiatan yang ada di sini ini bergantung pada as roda ini. Kalau di sini asnya ini tidak kuat, tidak komit istilahnya ya, tidak komit untuk melakukan sebuah sistem, tentu jalannya akan tidak semulus ini gitu ya, tentu menjadi pincang gitu ya. Dan hasil yang di sini ini akan menjadi tidak matching dengan harapan dari customer kita. Bisa saja terjadi ketidaksesuaian, terjadi defect, terjadi kesalahan gitu ya, itu kalau roda ini tidak berjalan dengan baik. Nah, ini tentu akan sangat dipengaruhi sekali dengan leadership atau kepemimpinan top manajemen yang ada pada unit kerja tersebut. Nah, ini mungkin penjelasan dari siklus plan to check action ini gitu ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah penjelasan apa itu plan, apa itu do, apa itu check, apa itu action gitu ya. Kalau plan ini adalah kita harus menetapkan sasaran dari sistem dan proses-prosesnya dan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan hasil yang sesuai dengan persyaratan pelanggan serta kebijakan organisasi dan mengidentifikasi dan menangani risiko dan peluang. Jadi ada beberapa hal yang perlu dicermati di sini, yaitu adalah memberikan hasil yang sesuai dengan persyaratan. Bukan hanya persyaratan saja, tetapi juga harus sesuai dengan kebijakan organisasi kita.
Nah, di sini juga kita harus mengelola risiko dan peluang ya yang ada. Rencananya seperti apa gitu ya. Di sini masih semua dalam bentuk rencana. Nah, baru di sini ini kita menerapkan apa yang sudah kita rencanakan di dunia. Ini di klausul 7 dan klausul 8. Terus diceknya sendiri, kita memantau dan jika sesuai gitu ya, mengukur proses-proses dan menghasilkan produk dan jasa terhadap kebijakan, sasaran dan persyaratan dan aktivitas yang direncanakan dan melaporkan hasilnya. Ini ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu sesuai terhadap kebijakan, sasaran dan persyaratan, aktivitas yang direncanakan itu apakah sudah sesuai, prosesnya apakah sudah sesuai, nah serta melaporkan hasilnya seperti apa. Nah, ini action, ini adalah mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja proses yang diperlukan. Jadi, dari hasil evaluasi ini, tentu kita tidak tinggal diam untuk meningkatkan, untuk mendapatkan efisiensi dan keefektifan sebuah sistem. Kita harus mengambil tindakan ke depan agar menjadi sistem kita menjadi lebih efektif dan efisien. Ini kenapa diperlukan siklus ini. Diharapkan bahwa dari siklus ini kita bisa meningkatkan kinerja yang terus-menerus dan mendapatkan efisiensi maupun efektivitas dari sistem itu sendiri. Pemikiran berbasis risiko. Nah, tadi standar ini berdasarkan pendekatan proses yang berdasarkan pada plan to check action siklus ya, siklus plan to check action dan pemikiran berbasis risiko. Nah, di sini ada risiko dan ada peluang ya. Risiko adalah dampak dari ketidakpastian. Setiap ketidakpastian dapat memiliki dampak positif atau negatif. Di sini ada peluang ya. Peluang itu sebagai contoh keadaan yang memungkinkan organisasi untuk menarik pelanggan ya. Kita mempunyai performan dari perusahaan yang sangat baik sehingga ada peluang kita untuk menarik pelanggan. Terus bisa mengembangkan produk dan layanan baru. Artinya di suatu tempat kita bisa mengembangkan produk dan layanan baru apabila memungkinkan. Seperti contoh sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi. Bisa saja sekarang ini muncul produk baru seperti APD ya yang harus dipakai orang, seperti masker, face shield gitu. Serta untuk kebutuhan hand sanitizer sangat besar sekali ya. Itu adalah produk-produk dan layanan baru artinya yang mungkin bisa kita kembangkan. Artinya kita bisa melihat peluang. Nah, ini mengurangi limbah atau meningkatkan produktivitas. Berikutnya, organisasi perlu merencanakan dan melaksanakan tindakan menangani risiko dan peluang. Ya, ini sangat perlu sekali bagaimana menangani risiko dan peluang ya, nanti akan kita uraikan di klausul 61 ya. Untuk apa kita harus menangani risiko dan peluang ini? Agar terjadi peningkatan efektivitas dari sistem manajemen mutu itu sendiri, mencapai hasil yang lebih baik dan mencegah dampak-dampak negatif. Berikutnya, kita melaksanakan tindakan pencegahan untuk menghilangkan potensi ketidaksesuaian. Menganalisis setiap ketidaksesuaian yang terjadi dan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya efek ketidaksesuaian. Jadi apabila terjadi ketidaksesuaian ya, maka harus kita analisa apa penyebab utamanya sehingga kedepannya tidak terulang lagi. Artinya kita melakukan sebuah improvement dari suatu kesalahan. Hubungan dengan standar-standar sistem manajemen lainnya, standar ini ya, standar ISO ini menggerakkan sebuah organisasi untuk menggunakan pendekatan proses, menggabungkan siklus plan to check action dan pemikiran berbasis risiko untuk menyelaraskan atau menggabungkan sistem manajemen mutu dengan persyaratan-persyaratan dari standar manajemen lainnya ya. Jadi sistem standar mutu ISO ini ya juga harus selaras atau bisa digabungkan dengan standar atau manajemen lain yang ada di sebuah organisasi.
Standar internasional ini tidak mencakup persyaratan khusus untuk sistem manajemen lain, seperti untuk pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan manajemen keselamatan atau manajemen keuangan. Jadi hubungan standar ini dengan manajemen yang lain juga tadi sudah dikatakan harus selaras dan tidak memberikan persyaratan khusus untuk manajemen yang lain. Kita masuk ke klausul 1 di ruang lingkup ya, standar ISO klausul 1. Standar ini menetapkan persyaratan untuk sebuah sistem manajemen mutu di mana organisasi membutuhkan untuk menunjukkan kemampuannya secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan hukum serta peraturan yang berlaku. Yang B, mencapai kepuasan pelanggan yang meningkat melalui penerapan yang efektif dari sistem, termasuk proses untuk peningkatan dari sistem dan jaminan kesesuaian dengan persyaratan pelanggan dan hukum atau peraturan yang berlaku. Nah, jadi untuk ruang lingkup penerapan ini adalah bahwa sebuah perusahaan ya untuk menunjukkan kemampuannya secara konsisten menyediakan produk atau jasa yang memenuhi persyaratan. Terus yang kedua itu adalah mencapai kepuasan pelanggan yang meningkat. Artinya pelanggannya semakin senang dengan produk kita. Karena apa bisa kita capai itu? Karena kita menerapkan sebuah sistem yang efektif, proses-prosesnya selalu kita tinjau, kita tingkatkan dan menjamin kesesuaian ya dari syarat yang sudah ditetapkan di awal oleh pelanggan terhadap produknya, hukum maupun peraturan-peraturan lain yang ada. Itu adalah ruang lingkup dari penerapan standar ini. Semua persyaratan dari standar ini adalah bersifat umum dan dimaksudkan untuk dapat diterapkan pada semua organisasi, terlepas dari jenis atau ukuran maupun produk dan jasa yang disediakan. Jadi artinya standar ini bisa diterapkan di semua jenis organisasi ya, perusahaan apa saja bisa menerapkan standar ini. Tergantung nanti bagaimana kita penerapannya dikhususkan terhadap aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan tersebut. Berikutnya klausul 2 itu acuan normatif ya. Dokumen-dokumen berikut artinya dokumen di standar ISO itu secara keseluruhan atau sebagian yang secara normatif dirujuk dalam dokumen ini atau standar ISO ini ya adalah sangat diperlukan untuk penerapannya. Untuk acuan bertanggal hanya berlaku edisi yang dikutip. Untuk acuan tidak bertanggal berlaku edisi terbaru dari dokumen yang diacu termasuk amandemennya. Ya di sini standar acuannya yaitu ISO 9001 tahun 2015 ya, sistem manajemen mutu, dasar-dasar dan kosakatanya. Berikutnya di klausul 3 itu istilah dan definisi. Untuk tujuan dokumen ini, istilah dan definisi yang terdapat dalam standar ini semuanya berlaku. Nah, nanti kita akan melihat istilah-istilah apa saja yang ada di dalam standar ini untuk berikutnya masuk ke klausul-klausul di kedepannya nanti. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk pengantar dan pembukaan ISO yang nanti akan kita bahas klausul-klausul berikutnya untuk penerapannya di pelaksanaan proyek konstruksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.